Sejarah Indonesia dihiasi dengan nama-nama pahlawan bangsa. Di antara nama-nama pahlawan itu terdapat nama Sultan Toha Syaifuddin. Sultan Toha Syaifuddin dilahirkan di Keraton Tanah Pilih, Kampung Gedang Jambi pada pertengahan tahun 1816. Pada masa kecil beliau biasa dipanggil Raden Toha Ningrat. Ayahnya Sultan Muhammad Fahrudin dikenal rakyat Jambi sebagai sultan yang soleh dan besar jasanya terhadap pengembangan agama Islam di Jambi. Sejak kecil, Raden Toha Ningrat telah memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan dan ketangkasan. Beliau adalah seorang bangsawan yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat biasa. Beliau dididik oleh ayahnya dengan ajaran agama Islam, sehingga pada masa kecilnya, beliau telah kelihatan sebagai seorang anak yang taat. Beliau seorang yang berani dan ulet dalam menghadapi segala macam pekerjaan. Hal ini tidak mengherankan, karena menurut suatu sumber, dari pihak ayahnya Sultan Toha adalah keturunan Ahmad Salim bangsawan Turki, penyebar agama Islam yang mula-mula di Jambi. Sedangkan dari pihak ibunya beliau adalah keturunan wanita Arab yang kuat rasa keagamaannya. Sejak usia antara 5 atau 6 tahun, Sultan tidak hanya dididik dalam membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu keagamaan, melainkan juga ilmu-ilmu keterampilan dan bela diri, seperti menunggang kuda, menembak, memanah, kesenian, adat istiadat. Karena kecerdasannya dan ketangkasannya, dengan mudah Sultan Toha menangkap segala pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya di Jambi. Meskipun demikian, beliau belum merasa puas dengan ilmu-ilmu yang telah diperoleh itu. Beliau ingin menuntut ilmu yang lebih banyak. Untuk itu, Sultan Toha kemudian meninggalkan Jambi menuju Aceh guna menambah pengetahuan beliau dalam ilmu-ilmu keagamaan dan pengetahuan umum. Ketika beliau pulang ke Jambi oleh Sultan Aceh, diadakanlah upacara pelepasan yang ditandai dengan pemberian gelar Syaifuddin kepada beliau. Syaifuddin berasal dari bahasa Arab yang dapat diterjemahkan dengan pedang agama. Menjelang usia dewasa, nampaklah bakatnya sebagai seorang diplomat. Pada usia 21 tahun, ketika ayahnya yaitu Sultan Muhammad Fahrudin masih menjabat tampuk pemerintahan, Sultan Toha pernah diutus mengunjungi Malaya, Singapura, dan Patani guna memperkuat hubungan dagang antara Jambi dengan negara-negara itu, serta meninjau perkembangan pendidikan di sana. Kunjungan beliau ke Malaya, Singapura, dan Patani pada waktu itu telah memperkuat hubungan dagang, juga telah menambah semangat beliau untuk memperbaiki dan meningkatkan segi-segi kehidupan rakyat Jambi. Pada tahun 1841, ayah beliau, Sultan Muhammad Fahrudin, meninggal. Penggantinya adalah Pangeran Ratu Abdul Rahman, paman Toha sendiri. Bersamaan dengan itu, Sultan Toha diangkat sebagai Pangeran Ratu atau Perdana Menteri menggantikan pamannya. Sebagai Pangeran Ratu, Sultan Toha mulai memiliki kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya. Beliau melihat bahwa masih banyak rakyat Jambi pada waktu itu yang buta huruf, terutama tulis bacaan huruf Arab sebagai huruf Al-Quran. Demikian pula masalah pangan yang menurut beliau perlu segera ditingkatkan untuk menambah kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1855, Sultan Abdurrahman meninggal. Dan pada tahun itu,
kekuasaan kesultanan mulai dipegang oleh Sultan Toha Syaifuddin dengan pusat kesultanan Keraton Tanah Pilih. Setelah menduduki tahta Kesultanan Jambi, ialah mengadakan peninjauan kembali terhadap perjanjian yang ada selama ini antara Kesultanan Jambi dengan pemerintah Belanda. Kemudian beliau berusaha memperkuat rasa keimanan rakyat terhadap Allah. Untuk meningkatkan rasa keimanan rakyatnya itu, Sultan Toha mendatangkan tenaga ulama dari luar negeri, yaitu dari Mesir dan Patani. Juga didatangkan ulama dari negeri tetangga, yaitu Minangkabau. Ulama-ulama yang mendapat gaji dari pemerintah Kesultanan Jambi ini ditugaskan menjadi guru untuk memberikan pelajaran agama kepada rakyat dan keluarga kesultanan. Ketika Sultan Toha mulai diangkat menjadi Sultan Jambi, perlawanan rakyat terhadap Belanda tengah berlangsung dengan sengit. Dalam situasi ini, Sultan Toha dengan tegas menyatakan bahwa 1. Sultan Toha Syaifuddin yang sudah dinobatkan sebagai Sultan Jambi tidak mau mengakui kekuasaan Belanda di Jambi. 2. Sultan Toha Syaifuddin bersama rakyat Jambi tidak mau mengakui dan menaati segala perjanjian antara Sultan Jambi dengan pemerintah Belanda. Sultan Toha Syaifuddin bersama rakyat Jambi tidak akan mengadakan perjanjian apapun dengan penjajah Belanda. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Belanda mengancam akan memecat Sultan Toha Syaifuddin dari jabatannya dan akan menangkap dan mengasingkannya ke Batavia. Ancaman tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Toha. Beliau bahkan menyiapkan pasukan untuk menyerang Belanda. Pasukan Sultan ini dipersenjatai dengan pedang, lembing, dan senapan-senapan hasil rampasan dari tentara Belanda. Setelah mengetahui bahwa ancamannya terhadap Sultan Toha itu tidak berhasil, maka Belanda mulai mengubah sikapnya. Mereka mulai menghubungi Sultan Toha secara lunak, menempuh jalan damai. Untuk keperluan tersebut, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia mengirim utusan yang terdiri dari Residen Palembang untuk menemui Sultan Toha Syaifuddin guna diajak berunding. Semua usaha Belanda untuk membujuk Sultan Toha agar bersedia mengadakan perjanjian dengan mereka mengalami kegagalan. Sultan Toha tetap pada pendiriannya, tidak mau mengadakan perjanjian apapun dengan penjajah Belanda. Pada tanggal 25 September 1858, datanglah di Muara Kumpeh sepasukan tentara Belanda di bawah pimpinan Mayor Van Langen dengan kekuatan 30 buah kapal perang dan 800 orang tentara. Pertempuran terjadi selama 2 hari 2 malam. Kapal perang Belanda Hotman berhasil ditenggelamkan pasukan Sultan Toha Syaifuddin. Dalam pertempuran itu, Sultan Toha juga menyiapkan 30 buah kapal perang di Muara Tembesi. Istana Jambi dikosongkan, semua penghuninya menyingkir ke Muara Tembesi, sehingga meriam yang ada di Istana Jambi tidak berbunyi lagi. Dalam pertempuran di Muara Kumpeh, 3 orang panglima yang mendampingi Sultan Toha gugur di medan juang, sehingga pimpinan perang kemudian diserahkan kepada Raden Mas Thohir. Sultan Toha Syaifuddin yang mengetahui bahwa persenjataan pihak Belanda lebih lengkap secara diam-diam, telah memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan istana menuju Muara Tembesi. Setelah Sultan Toha Syaifuddin berhasil menyusun pemerintahan baru yang berpusat di Muara Tembesi, mulailah beliau menanamkan semangat juang secara lebih intensif kepada rakyat. Hal ini disambut oleh rakyat dengan penuh kesetiaan.
Oleh karena itu, di mana saja Sultan Toha Syaifuddin memberikan penerangan kepada rakyat tentang tujuan perjuangannya, maka beliau dengan gamblang menyampaikan setih setia atau sumpah setia yang diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat untuk melaksanakannya. Setelah mengetahui kesetiaan rakyat terhadap kepemimpinannya itu, Sultan Toha bertambah yakin bahwa cita-cita perjuangannya akan berhasil. Sultan Toha menyadari bahwa untuk menghadapi Belanda yang mempunyai perlengkapan perang modern itu diperlukan segala taktik dan strategi. Belanda yang mengakui posisi Sultan Toha yang kuat itu mulai menjalankan politik adu domba sesama rakyat Jambi. Mereka mencari keluarga Sultan Toha yang bersedia diangkat menjadi Sultan Jambi. Tentunya dengan syarat bersedia untuk tunduk dan menaati perjanjian yang dibuat dengan Belanda. Mula-mula jabatan sultan itu ditawarkan kepada pangeran yang waktu terjadi pertempuran tidak sempat mengungsi. Akan tetapi tawaran ini ditolak karena Pangeran Ratu telah mengetahui niat jahat Belanda. Akhirnya Belanda menemukan juga keluarga sultan yang bersedia diangkat menjadi Sultan Jambi, yaitu Penembahan Prabu, paman Sultan Toha sendiri. Pada tanggal 2 November 1858, pemerintah Belanda mengangkat Panembahan Prabu sebagai sultan dengan gelar Ratu Ahmad Najaruddin. Sedangkan Pangeran Ratu Ningrat diangkat menjadi Pangeran Ratu lagi. Tetapi, sebagian rakyat Jambi hanya mengakui Sultan Toha Syaifuddin sebagai Sultan Jambi yang syah. Belanda mengirim residen Palembang untuk berunding dengan Sultan Toha. Perundingan itu gagal. Sesudah itu, Belanda menyampaikan ultimatum agar Sultan Toha menyerahkan diri. Karena Sultan Toha menolak ultimatum, pada 25 September 1858, Belanda melancarkan serangan. Pertempuran berkobar di Muara Kumpeh. Pasukan Jambi berhasil menenggelamkan sebuah kapal perang Belanda, namun mereka tidak mampu mempertahankan keraton. Sultan Toha menyingkir ke Muara Tembesi dan membangun pertahanan di tempat ini. Perang utama sudah berakhir, tetapi perlawanan rakyat berlangsung puluhan tahun lamanya. Sultan Toha membeli senjata dari pedagang-pedagang Inggris melalui Kuala Tungkal, Siak, dan Indragiri. Rakyat dianjurkan agar tetap mengadakan perlawanan. Pada 1885, mereka menyerang sebuah benteng Belanda dalam kota Jambi. Sedangkan pos militer Belanda di Muara Sabak mereka hancurkan. Karena itu, Belanda meningkatkan operasi militernya. Pasukan bantuan dalam jumlah besar didatangkan dari Jawa. Belanda mendatangkan pasukan dari Magelang lewat Semarang dan Palembang. Pada tanggal 31 Juli 1901, pasukan Belanda yang datang mendapatkan perlawanan sengit di Surolangun. Namun, pasukan Belanda terus mengadakan pengejaran sampai ke pedalaman. Mereka berhasil menawan pasukan dan pengikut Sultan Toha. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan dan berhasil menyergap pasukan Sultan Toha di Dusun Betung Berdarah. Dalam penyerbuan itu, Sultan Toha wafat dalam usia ke-88. Jasadnya dikebumikan di Muara Tebo, yang kini dijadikan sebagai makam pahlawan nasional Sultan Toha Syaifuddin.
Atas jasanya, Sultan Toha diangkat menjadi pahlawan nasional pada 24 Oktober 1977 dan namanya dijadikan sebagai nama bandar udara di Jambi.